Salam Firdaus. Puji syukur dan limpah terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih-Nya kepada kita sampai saat ini. Kami senior 2016 telah mengambil satu moto yang menarik, yaitu Ver e Credo dalam bahasa Portugis, yang artinya bahwa memandang kepada Sang Pencipta. Mengajarkan kami para senior dan juga kami semua yang berada di UNAI bahwa dimanapun kita berada kita selalu memandang kepada Pencipta. Semenjak kita kuliah ataupun setelah kita bekerja, marilah kita selalu memandang kepada Pencipta. Moto kami juga tak kalah menarik. Moto kami adalah para viver a vida do credo dalam bahasa Portugis, artinya bahasa yang sama. Mengajak kita para senior 2016 untuk menghidupkan kehidupan seperti Pencipta. Di UNAI kita hidupkan kehidupan seperti Pencipta, kita tamat dan juga sampai tua nanti kita menghidupkan kehidupan seperti Sang Pencipta. Kami dari senior 2016 juga mengambil 2 warna sebagai warna tema kami. Yang pertama adalah warna abu-abu, artinya bahwa bisa diandalkan, mengajarkan kepada kita bahwa kita dimanapun kita berada, setelah wisuda ataupun dimanapun kita berada, kita harus menjadi orang-orang yang bisa diandalkan. Warna yang kedua adalah warna peach, artinya bahwa dimanapun kita berada, kita bisa menjadi kehangatan orang-orang di sekitar kita. Jadi 2 warna ini kesimpulannya bahwa dimanapun saya berada saya bisa diandalkan, dimanapun saya berada saya bisa menjalin kehangatan dan saya bisa berguna bagi orang-orang di sekitar saya. Salam Firdaus. Firdaus adalah satu moto yang dipilih oleh senior atau wisudawan 2016 yang memiliki arti yang sangat baik, yaitu memandang kepada Allah. Kenapa mereka memilih ini? Karena mereka menyadari bahwa jika mereka tidak memandang kepada Allah, akan sulit untuk bisa menyelesaikan pendidikan di kampus ini. Dan bukan hanya itu, akan sulit untuk melanjutkan kehidupan mereka ketika mereka ada di dunia nyata. Ya, satu moto yang sangat tepat. Saya pikir semua orang muda perlu renungkan bersama, bukan hanya wisudawan 2016, tetapi siapapun, kita harus memandang kepada Allah. Wisudawan 2016 adalah wisudawan yang terbanyak yang saya lihat dari selama saya ada di kampus ini. Kurang lebih 600 orang yang akan ditamatkan. Mereka datang dari berbagai fakultas, datang dari berbagai latar belakang, dan hampir semua mereka lebih banyak, mayoritas adalah tamat dari satu angkatan yang sama. Jadi kalau kita lihat berarti kesungguh-sungguhan mereka dalam menyelesaikan perkuliahan mereka sehingga mereka boleh wisuda tepat pada waktunya. Dan saya berharap angkatan ini terus bersatu, saling menguatkan satu dengan yang lain, bukan hanya ada di kampus ini, tetapi mereka akan terus saling memperhatikan saat mereka sudah bekerja di luar sana. Dan mereka tidak hanya saling memperhatikan diri mereka masing-masing, tapi mereka boleh memperhatikan alma mater mereka, UNAI, yang telah mendidik dan membentuk mereka. Dengan apa memperhatikannya? Mereka menjadi yang terbaik di sana, menjadi berkat bagi tempat mereka bekerja, menjadi berkat bagi jemaat, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan tentunya itu menjadi kebanggaan bagi alma mater yang telah mereka tinggalkan. Shalom, nama saya Nining Safitri. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2012. Berbicara tentang perjuangan, setiap orang pasti memiliki ceritanya masing-masing. Saat ini saya rindu untuk berbagi perjuangan saya selama memasuki bangku perkuliahan di UNAI. Pada awal 2012 saya belum terlalu mengenal UNAI. Pada waktu itu ketika mengikuti satu perkumpulan TSPM dan juga pendeta yang ada di Getasan, Jawa Tengah, saya bertemu dengan seorang pendeta. Di situ pendeta mengatakan kepada saya, "Nining, kenapa kamu tidak lanjut berkuliah lagi?" Saya katakan kepada Pak Pendeta, saya tidak punya uang. Jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhan pasti akan menyediakannya untuk kamu. Setelah itu saya memberikan surat lamaran
karena pada waktu itu Bapak Pendeta memberikan sebuah janji bahwa saya dan juga teman-teman yang lain akan mengikuti satu program yang namanya upgrading. Singkatnya, saya diterima dan masuk di UNAI pada bulan Agustus 2012. Setelah mengikuti ospek, saya berusaha untuk mencari pekerjaan sebagai student labor. Tapi di situ pada semester pertama saya masih belum mendapatkan. Secara manusia saya khawatir, Tuhan bagaimana caranya saya membayar uang perkuliahan saya. Kemudian saya dinasihati oleh abang saya, kakak ipar saya. Di situ dia berkata, kenapa kamu tidak jual buku selama kamu weekend? Dan kenapa kamu tidak jual kalender? Oke, itulah yang saya lakukan pada waktu semester pertama. Setiap kali weekend saya pergi, saya membawa buku, membawa kaset CD, saya membawa kalender untuk dijual dan untuk mendapatkan uang perkuliahan. Dan kemudian setelah semester berikutnya, pada semester kedua, saya memasukkan surat lamaran di perpustakaan atau library UNAI. Puji Tuhan, di situ saya diterima dan selama 1 semester saya bisa bekerja di tempat itu dan bisa menunjang uang perkuliahan saya. Sekalipun masih kurang, tapi Tuhan tetap selalu memberikan satu jawaban. Dan puji Tuhan ada seorang sponsor yang memberikan bantuannya kepada saya sehingga uang perkuliahan saya selama semester itu dapat terlunaskan. Pada semester berikutnya, sebelum masuk, saya memberikan surat lamaran kepada satu departemen lain, yaitu di departemen kafetaria, dan di sanalah saya bekerja selama 3 semester. Tuhan menyediakan suatu berkat yang lain, yaitu setiap kali akhir tahun ajaran, yaitu pada waktu libur panjang atau libur summer, saya mengikuti program Student Evangelist Literatur. Dan selama 3 kali berturut-turut atau 3 tahun berturut-turut, saya pergi melayani atau mengabarkan Injil lewat buku-buku di Jawa Tengah, di Balikpapan, dan di Nusa Tenggara Timur. Dan puji Tuhan, Tuhan tak akan pernah tinggal diam selama anak-anaknya itu benar-benar mau meminta kepadanya, mau berusaha dengan keras, Tuhan itu akan selalu sediakan tepat pada waktunya. Salam Firdaus, nama saya Jivanli Prinsen. Saya berasal dari Jawa Tengah, lebih tepatnya di daerah Magelang, di samping Jogja, mungkin ada yang tahu. Dan saya asli dari Manado, Jawa, campuran. Saya jurusan Sistem Informasi di Fakultas Teknologi Informasi. Ya, jadi pada saat ini saya akan berbagi beberapa pengalaman saya, perjuangan saya berada di kampus Universitas Advent Indonesia ini. Berawal dari lulus SMA negeri, saya sebenarnya tidak pernah merencanakan untuk bisa berada di Universitas Advent Indonesia ini. Tapi oleh karena beberapa permasalahan yang lain, sehingga saya dapat berada di kampus ini. Oh, dan ada satu hal lagi, saya sebenarnya non-Advent, dan lebih tepatnya saya adalah berkeyakinan Islam. Jadi cukup aneh bila saya berada di sini. Ya. Awalnya saya rada canggung pada saat saya berada di sini, oleh karena lingkungan saya berbeda dengan apa yang saya yakini dan butuh perjuangan yang luar biasa untuk dapat masuk di sini. Harus dapat mengorbankan mental dan beberapa hal yang lain yang perlu saya perjuangkan, dan itu tidak mudah. Dan awalnya saya berencana untuk tidak di sini karena cita-cita saya dulu sebenarnya saya ingin masuk sebagai anggota kemiliteran, lebih tepatnya ke polisi. Tetapi oleh karena berbagai permasalahan sehingga saya dapat masuk di UNAI sini. Perjuangan saya berawal pada saat itu saya masuk di UNAI, dan saya pertama tidak dibiayain oleh orang tua saya sendiri. Orang tua saya jujur tidak setuju. Orang tua saya yang laki-laki, lebih tepatnya papa saya, tidak setuju saya masuk di sini oleh karena papa saya Islam. Tetapi mama saya setuju oleh karena mama saya Advent. Kedua orang tua saya ini bertentangan dan mereka sudah tidak bersama lagi sekarang. Oleh karena
ada beberapa permasalahan dan akhirnya saya diperebutkan, tapi saya memilih untuk tidak bersama mereka berdua dan saya akhirnya berjuang sendirian. Orang tua saya yang laki-laki tidak setuju kepada saya untuk dapat masuk ke UNAI sehingga saya sendirian di sini. Dan puji Tuhan ada saudara saya yang membantu dan dia membantu berbagai hal dari keuangan juga, tetapi di sisi lain saya harus berjuang sendirian. Jadi saya masuk ke UNAI, saya bekerja di salah satu rumah dosen selama 1,5 tahun di sana, tetapi pada pertengahan semester saya mengambil pekerjaan lagi di Searah atau Interfaith Study Center. Di situ saya bekerja untuk mempersatukan antara dua agama yang berbeda, antara Advent dan Islam, sehingga mereka dapat berkumpul dan bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu membantu orang, mengadakan bakti sosial, dan bersama-sama menyembah Tuhan yang sama. Itulah pekerjaan saya yang pertama. Dan kemudian hari demi hari saya jalani, saya bekerja, kemudian saya bekerja lagi di salah satu fakultas MIPA. Di situ saya mengembangkan satu website mereka, memperbaiki segala permasalahan yang ada di situ. Oleh karena saya sendiri pada bidang IT ya, jadi saya mengambil satu pekerjaan yang sesuai dengan bidang saya sendiri. Kemudian saya juga bekerja di salah satu departemen pusat data. Dan di situ saya bekerja mengembangkan satu aplikasi di sana, dan kemudian saya juga mengembangkan satu aplikasi juga di satu departemen Interfaith Study Center. Dan kemudian hari demi hari saya jalani, ternyata pekerjaan itu tidak hanya di situ-situ saja. Pekerjaan itu juga dapat berkembang. Dan akhirnya saya menjadi salah satu asisten dosen pada Sir Yusuf Gandhi Putra. Di situ saya juga mengoreksi beberapa ujian, dan kemudian saya puji Tuhan dipercaya kepada dosen itu untuk dapat mengajar di kelasnya dia. Dan kemudian saya juga beralih pekerjaan lagi, tetapi tetap pada asisten dosen, yaitu pada Sir Elmore Wagyu. Dan sampai akhirnya Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat lulus mengikuti wisuda pada tahun ini. Ya, walaupun memang butuh perjuangan memang. Saya jujur, saya adalah angkatan 2011. Saya sempat cuti 1 tahun oleh karena itu kekhilafan saya sendiri. Ya. Jadi saya percaya bahwa pekerjaan itu lebih luar biasa, lebih menjanjikan daripada berkuliah. Maka dari itu saya keluar dari UNAI, cuti lebih tepatnya, dan akhirnya saya bekerja selama 1 tahun. Disitulah perjuangan yang luar biasa terjadi, dan akhirnya saya kembali untuk berkuliah. Saya lanjutkan lagi, dan akhirnya satu pekerjaan itu datang. Puji Tuhan, pada saat ini saya mendapatkan satu pekerjaan yang tetap di satu perusahaan IT di Bandung. Saya dipercaya untuk menjadi seorang programmer, dan sampai sekarang saya masih bekerja di situ. Shalom, perkenalkan nama saya Rinaldi Antonius Sinaga. Puji Tuhan, saya telah menyelesaikan perkuliahan saya di lembaga Tuhan ini pada Desember 2015 kemarin. Saya jurusan akuntansi, dan saya angkatan 2011 di Universitas Advent Indonesia ini. Awal perjuangan saya berkuliah, bekerja, dan berjuang menuntut ilmu di lembaga Tuhan ini pada tahun 2010. Awalnya saya masih bekerja sebagai prakuliah di salah satu departemen yang ada di kampus UNAI ini, yaitu di departemen farm atau kebun pada zaman itu. Soalnya untuk beberapa tahun kemudian departemen itu ditiadakan.
Saya memiliki dua bersaudara, saya dan adik saya. Dan adik saya puji Tuhan juga telah selesai dan puji Tuhan telah bekerja di Jakarta di lembaga Tuhan juga di Sekolah Advent Menteng. Ini adalah suatu rencana Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Saya mulai pendidikan saya 2011, tapi sebelumnya saya 3 tahun telah tamat dari bangku SMA. Jadi boleh dikatakan saya hampir 3 tahun tidak melanjutkan pendidikan saya. Dan untuk memulai pendidikan di bangku perkuliahan itu menurut saya penuh dengan pergumulan. Karena saya harus beradaptasi, mengawali, dan berusaha supaya saya dapat mengerti dan memahami materi-materi di bangku perkuliahan. Dan perjuangan saya bukan sampai hanya di situ. Semester pertama saya harus bekerja karena saya tahu informasi mengenai lembaga Tuhan ini dari keluarga saya, opung saya. Mereka yang memberikan informasi kepada saya bahwa kami berdua haruslah berjuang untuk mendapatkan ilmu agar suatu kelak bisa membantu keluarga saya yang kurang mampu. Dan hal itu tercapai. Saya tinggal outside atau di luar asrama karena seandainya saya tinggal inside berarti harus memiliki cukup dana karena kami berdua. Jadi keputusannya kami tinggal di outside dan kami tinggal di sekitar kampus UNE juga. Tapi perjuangan saya bukan karena tinggal di luar biaya cukup ringan, tetapi saya harus bekerja. Dan untuk semester pertama saya bekerja di library departemen yang ada di UNAI, yaitu perpustakaan. 1 semester berjalan saya melihat bahwa ternyata jam kerja atau uang yang dihasilkan dari pekerjaan saya di perpustakaan ini sangat minim. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, mohon petunjuk. Dan akhirnya semester kedua saya memberikan lamaran saya supaya dapat bekerja di maintenance department atau departemen yang fungsinya memperbaiki segala sesuatu, baik itu bangunan maupun ruangan yang ada di kampus UNAI. Disinilah suatu sukacita yang luar biasa yang saya dapatkan. Di maintenance saya bekerja kurang lebih sampai 8 semester. Di maintenance saya memperoleh banyak pengetahuan yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Saya harus bekerja memperbaiki listrik, bangunan, dan yang lainnya. Untuk tahun kedua saya ikut student literatur evangelis. Kenapa saya ikut student literatur evangelis ini? Karena di lain sisi materi saya memang sangat membutuhkan keuangan pada saat itu. Dan ini juga berkat Tuhan kepada saya. Melalui penginjilan, melalui buku-buku, saya dapat berkat. Saya dapat pengalaman. Saya dapat ilmu kehidupan dan ilmu rohani dalam pengalaman saya. Salah satu juga organisasi yang saya ikuti selama saya bekerja dan mencari ilmu di lembaga Tuhan di Universitas Advent Indonesia ini adalah Master Guide. Dan di Master Guide saya memiliki suatu persaudaraan yang kuat. Saya diajar bahwa berorganisasi itu sangat indah. Karena dalam suatu organisasi kecil Tuhan izinkan kita memiliki keluarga selain keluarga yang terdekat kepada kita. Kita diajarkan bersosialisasi, mengajar, mendidik, dan saya sudah berkomitmen kepada Tuhan. Saya senang untuk melayani di bagian organisasi-organisasi gereja, termasuk di Pathfinder Adventurer.
Karena di lain hal juga saya memang suka kepada anak-anak. Satu hal yang ingin saya sampaikan pada saat ini adalah Tuhan pasti membuat segala sesuatunya itu indah pada waktunya. Seperti terus dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Desember kemarin Tuhan izinkan orang tua saya bertemu kepada kami. Setelah 9 tahun, hampir 9 tahun kami bertemu. Ini adalah suatu rencana Tuhan yang luar biasa. Dan pada saat itu saya sudah menyelesaikan pendidikan saya. Jadi Tuhan atur sedemikian rupa bahwa firman-Nya itu, bahwa yang dikatakan adalah dalam Pengkhotbah itu, Pengkhotbah 3 ayat 11, semua pasti indah pada waktunya. Dan Tuhan itu berikan keindahan itu kepada saya. Walaupun pada saat ini saya masih mencari pekerjaan, tapi saya yakin keindahan berikutnya pasti Tuhan sediakan kepada saya. Untuk teman-teman saya, calon wisudawan, ataupun mungkin mereka dalam pergumulan untuk menyelesaikan skripsinya atau tuntutannya, dan untuk adik-adik yang masih berjuang, baik mungkin yang senior ataupun masih junior, ingat Tuhan memiliki keindahan-keindahan yang Tuhan sediakan tepat pada waktunya untuk saya dan untuk saudara. Buat teman-teman, perjuangan kalian pasti Tuhan perhitungkan, karena barang siapa yang setia pada perkara yang kecil, Tuhan pasti tanggupkan engkau pada perkara-perkaranya yang lebih besar. Satu pesan dari saya bahwa hidup ini terkadang sungguh menyakitkan. Kejam memang ya. Tapi mau tidak mau, itulah yang namanya hidup. Dan satu hal yang perlu kita tanamkan adalah nikmati hidup itu, karena hidup ini hanya sekali. Pahit manisnya itu silakan nikmati. Oleh karena suatu saat, tanpa kita sadari, kita pasti bisa berada di awan-awan bersama mimpi-mimpi dan hayal-hayal kita yang dahulu yang sungguh luar biasa akhirnya bisa tercapai. Sekian dari saya dan terima kasih. Salam Firdaus. Buat teman-teman dan juga adik-adik yang mungkin belum wisuda tahun 2016 ini, jangan khawatir. Tuhan akan selalu menyediakan jalan keluar dan jalan yang terbaik itu selalu terindah dan tepat pada waktunya. Mungkin saat ini kita masih belum bisa mengerti, tapi ingat suatu saat Tuhan akan memberikan satu hikmat kepada kita. Satu ayat yang ingin saya bagikan kepada kita semua terdapat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hai Firdaus, perkenalkan saya Ricky. Saya mau mengundang teman-teman di acara senior kita tanggal 22, 23, dan 24 April 2016. Acara tanggal 22 itu kita Vesper, acara senior service, sampai nanti tanggal 23 sekolah sahabat kita. Dan juga di acara PA nanti kita akan kedatangan tamu yaitu AHC tahun 2006. Mereka akan bersama-sama dengan kita untuk membawa acara PA. Dan juga malamnya kita akan ada senior night, yaitu acara malam budaya. Jadi teman-teman diharapkan datang. Dan juga tanggal 24 hari Minggunya kita bakal ada acara team building dari AHC juga. Jadi teman-teman diharapkan untuk datang. Sekali lagi ya, kalau kalian gak datang, kalian pasti nyesel. Karena acara ini untuk memperkuatkan kita, untuk kita menjadi satu, supaya kita ingat semua. Jangan sampai nanti kita jadi lulusan tapi kita nggak ingat. Sekali lagi, saya undang teman-teman untuk boleh datang semua. Firdaus.